Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ade Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hijrah Palija dengan NIM 120161123 dari kelas 3C Akuntansi Syariah akan membahas pertemuan 10. Pertama-tama saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maksud dari ayat ini adalah kita tidak boleh dan dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berlebih-lebihan dan makan secukupnya. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian anak manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang mendapatkan di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-An'am ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyya ummiyallazi yabidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum isrohum wal aghlal allati kanat 'alaihim fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Surah Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullai baiti wa taq'uda maluman mahsura. Surah Al-Maidah ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la
tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi bi khairillah famani turra khairu baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Maidah ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Para ahli berpendapat definisi perilaku konsumen sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Gerald Zalmat menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan atau proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Menurut Gerald Zalmat and Melan Wateldorf, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses evaluasi, memperoleh, penggunaan, atau dapat menggunakan barang-barang dan jasa. Nomor 2, jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Konsep perilaku konsumen mempunyai manfaat terhadap perkembangan dunia bisnis, yaitu bagi perusahaan antara lain: yang pertama, mengurangi risiko terhadap bisnis yang dijalankan; kedua, sebagai bahan mengumpulkan feedback; yang ketiga, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produksi dan efektif; yang keempat, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat; yang kelima, ada upaya untuk menciptakan loyal customer. Yang nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga ada faktor sosial. Nomor 4, bagaimana faktor pribadi memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor pribadi dapat memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor individu adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang konsumen sebagai gaya hidup, status ekonomi perusahaan, usia, kepribadian, dan lainnya. Jelaskan. Yang nomor 5, jelaskan apa yang termasuk dengan faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh faktor psikologis, di mana psikologi inilah yang membuat karakter seseorang sehingga dia menjadi unik. Keunikan ini juga berdampak pada pilihan-pilihannya dalam memenuhi kebutuhan. Ada 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.